Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 9. Ya, siswa kelas 9, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Masih bersama Ibu Amalia ya. Oke, langsung saja. Kerucut, tentunya kalian tidak asing dengan bangun ruang ini, karena di kehidupan sehari-hari kita akan menemukan bentuk-bentuk kerucut. Oke, sebelumnya ini adalah peta konsep. Pertemuan di sebelumnya kita sudah membahas tentang tabung ya, dimana di tabung ini kita sudah membahas tentang unsur-unsurnya, yaitu sisi alas tabung, atas tabung, dan selimut tabung. Dan kemudian membahas juga tentang volumenya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kerucut, yaitu unsur-unsurnya, di mana nanti ada unsurnya adalah bidang alas kerucut dan selimut kerucut. Kemudian kita juga akan membahas luas permukaannya dan tentunya volume. Oke, bisa kalian perhatikan ya gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar trafficon. Ya, kalau di jalan raya pasti kalian pernah melihat ini. Kemudian ini adalah nasi tumpeng. Ya, ini adalah topi ulang tahun. Ini topi caping petani. Dan tentunya mungkin yang pasti kalian suka adalah es krim cone. Nah, ini adalah gambar-gambar, bisa kita lihat ya kesamaan dari kelima gambar ini. Ini adalah aplikasi dari kerucut di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kerucut ya seperti kalian lihat di gambar-gambar sebelumnya tentang gambar kerucut di kehidupan kita sehari-hari, kita akan membahas tentang unsur-unsur dari kerucut. Oke, apa sih itu kerucut? Nah, kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kalian pasti waktu kelas 8 kan kita pernah membahas ya tentang seperti apa 5 segi 4 ya. Alasnya ada yang berbentuk segi 4, segi 3, segi 6 dan seterusnya. Nah, untuk kerucut ini sama seperti limas, cuma alasnya berbentuk lingkaran. Oke, unsur dari kerucut. Ya, unsur dari kerucut di sini bisa kalian lihat di gambar 1 ya, kerucut bentuknya. Ini kalau kita buka jaring-jaringnya, di sini terdiri dari 2, yaitu adalah selimut kerucut dengan alas kerucut. Nah, di mana selimut kerucut ini adalah sisi lengkung dari kerucut. Ya, di sini kita lihat adalah sisi lengkungnya, nih melengkung. Nah, di mana nanti kalian harus memperhatikan di selimut kerucut ini ada namanya S. S itu adalah garis pelukis, yaitu adalah garis dari T ke B, ya. T ke B1, T ke B2. Nah, kemudian sisi alas kerucut. Nah, bentuknya adalah lingkaran. Jaring-jaring kerucut atau bisa dilambangkan dengan R, yaitu dari garis yang menghubungkan dari titik O ke B ya. Nah, diameter kerucut atau lambangnya D adalah garis yang menghubungkan dari A melewati O ke B ya. Tinggi kerucut adalah tinggi dari titik puncak ke tengah lingkaran alas. Nah, atau dari T ke O. Nah, jangan lupa ini sering sekali tertukar antara jari-jari dengan diameter ya. Diameter itu besarnya 2 kalinya jari-jari atau jari-jari adalah setengahnya diameter. Nah, ini harus kalian ingat. Jadi kalau pertemuan selanjutnya itu kalau kalian sudah pahami, ini semuanya unsur-unsurnya juga banyak ya, mirip-mirip dengan tabung. Oke? Oke, untuk jaring-jaring berarti untuk membentuk suatu kerucut itu adalah kita memerlukan selimut
yaitu atasnya ini ya, atau tadi sisi lengkung kerucut, dan memerlukan alas. Nah, alasnya itu adalah bagian lingkaran yang di bawahnya. Nah, untuk ada beberapa hal seperti tadi, kalau kalian lihat di gambar sebelumnya, di situ ada topi kerucut. Ya, berarti kalau dia tidak punya, berarti kalau topi kan harus di sini bolong ya, berarti dia tanpa alas. Ya, tapi secara keseluruhan jaring kerucut itu terdiri dari selimut dan alas yang berbentuk lingkaran. Oke, luas permukaan kerucut. Nah, ini adalah jaring-jaring kerucut yang tadi kita bahas ya. Yang terdiri dari selimut, kerucut, dan alas kerucut. Di mana luas permukaan kerucut adalah Pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Ya, ingat bahwa Pi itu besarnya adalah 3,14 atau 22/7, sedangkan R adalah jari-jari. Dan S adalah tadi sisi miring atau namanya garis pelukis, di mana luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya karena dia berbentuk lingkaran ya. Nah, ini luas selimutnya adalah Pi dikali R dikali S, di mana tadi panjang S itu bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa dengan teorema Pitagoras? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nanti hubungan antara T, R dengan S ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi nanti kita bisa menemukan T yaitu bila diketahui R dengan S-nya, atau bila diketahui bila kita ingin mencari S, yaitu berarti kita tambahkan saja seperti ini ya, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian tadi luas alasnya itu berbentuk lingkaran ya, sehingga karena luas permukaan kerucut itu berarti luas seluruh permukaan, yaitu luas selimut tambah alas, di mana luas alasnya berbentuk lingkaran dan luas alasnya yaitu Pi dikali R atau Pi R kuadrat. Nah, karena dua-duanya memiliki, kalau kita lihat di sini ya, luas permukaan kerucut dua-duanya memiliki unsur Pi dikali R, di sini Pi dikali R. Sehingga Pi kali R bisa kita keluarkan, sisanya di sini R-nya tinggal 1 dan S. Jadi sehingga luas permukaan kerucut adalah Pi kali R, R tambah S. Bu, dari mana ini luas selimut PRS ini? Nah, kalian bisa lihat di LKS ya, penjabaran bagaimana bisa diperoleh rumus PRS ini ya di halaman LKS halaman 20. Oke, kita lanjutkan. Nah, ingat ya, nilai pi atau yang tandanya seperti tempat duduk bangku ya, itu adalah bisa 3,14 atau 22/7. Bu, kapan kita memakai 3,14 atau kapan kita memakai 22/7? Itu tergantung, kalau berdasarkan pengalaman saya, pilihlah 22/7 bila ada unsur T, S, T atau S-nya atau R-nya yang kelipatan 7. Selain itu bisa kalian pilih 3,14. Oke, contoh 1. Nah, silakan kalian buka halaman LKS halaman 21 nomor 3. Sebuah kerucut memiliki panjang garis pelukis 20 cm dan diameter 24 cm. Hitung luas permukaan kerucut tersebut menggunakan Pi sama dengan 3,14. Oke, kita lihat ya. Ingat bahwa kerucut garis pelukis itu adalah garis yang di sini, sisi miring ini ya. Diameter berarti dari titik A ke B dan dari ujung ke ujung sini. Nah, garis pelukis berarti S ya, sama dengan 20 dan diameternya adalah 24. Nah, ingat ya, tadi kan kita ada rumus luas permukaan kerucut bahwa di situ adalah Pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Berarti R-nya itu berapa? R-nya adalah diameter dibagi 2 atau 24 dibagi 2, yaitu 12.
Nah, sehingga luas permukaan kerucut, kita masukkan saja angka-angkanya. Yaitu Pi-nya sudah diketahui 3,14 dikali R-nya tadi adalah 12 dikali, nah dahulukan kita kerjakan yang dalam kurung ya, yaitu 12 ya ditambah 20 yaitu 32, sehingga 3,14 dikali 12 adalah 37,14 dikali 32. Hasilnya adalah 1205,76 cm kuadrat. Ingat ya, luas permukaan itu dia pakai pangkat kuadrat. Maaf, ini kuadratnya nggak kelihatan di sini karena di Excel susah nulisnya. Nah, oke. Contoh 2. Contoh 2, kita buka LKS halaman 22 nomor 4. Di situ ada soal, diketahui luas permukaan kerucut adalah 376 diameter persegi. Jika A jari-jari alasnya 7 desimeter, tentukan panjang garis pelukis tersebut. Ya, di sini yang diketahui tadi luas permukaan kerucutnya adalah 376 desimeter persegi. R-nya atau jari-jarinya adalah 7. Sehingga panjang garis pelukisnya adalah, ingat rumus permukaan kerucut, yaitu Pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Sehingga luas permukaan kerucut, nah kita masukkan saja angka-angka yang diketahui, yaitu luas permukaannya adalah 376 sama dengan, kita gunakan saja Pi-nya 22/7 dikali R-nya 7, buka kurung, 7 ditambah S, karena S-nya itu yang akan kita cari. Sehingga ini kan bisa dicoret ya, 7 bagi 7, coret, sisanya adalah 22. Sehingga 22 dikali 7 ditambah S. Ya, nah ini kita kalikan ke dalam ya, 22 dikali, karena 7 kan nggak bisa ditambah S, S itu namanya variabel ya. Sehingga 22 dikali 7 adalah 154. 22 ditambah S dikali S adalah 22S. Nah, sehingga kita kurangkan saja 376 dikurang 154. 154 pindah ruas ya. Pindah ruas dari kanan ke kiri, berarti dari positif jadi negatif. Yaitu hasilnya adalah 22. Tadi sisanya 22S. Sehingga 222 dibagi 22. Hasilnya adalah 10,09. Ya, sehingga garis pelukis atau S-nya dari kerucut ini adalah 10,09 cm persegi. Oke, tadi kita sudah membahas luas permukaan ya. Selanjutnya adalah kita bahas tentang volume kerucut. Nah, volume kerucut adalah sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Bila mempunyai tinggi dan jari-jari yang sama. Nah, kita lihat ya. Di sini ada tabung. Tabung itu bila jari-jari dan tingginya sama, itu adalah 3 kalinya dari kerucut. Atau kerucut adalah sepertiganya dari tabung. Ini diperoleh dari percobaan yang dilakukan menggunakan bila diisi di sini kita isi misalnya kerucutnya diisi air ya, diisi air penuh, kemudian kita tuangkan ke dalam tabung. Nah, di sini ternyata 3 kalinya kerucut itu bisa mengisi penuh satu buah tabung ini. Ini adalah sehingga bisa disimpulkan volume kerucut adalah sepertiga volume tabung. Oke, karena volume kerucut, ingat volume tabung pelajaran sebelumnya ya, yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume kerucut adalah sepertiga dikali PR kuadrat dikali T. Nah, ini adalah volume kerucut. Nah, jangan lupa R itu adalah jari-jari, T itu adalah tinggi tabung. Pi itu bisa 3,14 atau 22/7. Oke, contoh ketiga. Kalian bisa lihat LKS halaman 26 nomor 6.
Nah, di sini ada sebuah kerucut yang memiliki tinggi 15 dan jari-jari 7. Tentukan volume kerucut tersebut. Ya, kita lihat ya, ini adalah gambarannya kerucut. Nah, karena yang diketahui T dan R, maka volumenya kita langsung masukkan saja ke rumus volume kerucut, yaitu 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. R kuadrat ingat, bukan 2 dikali R, tapi R dikali R ya, yaitu 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15, yaitu hasilnya adalah 770 cm pangkat 3 atau kubik ya, cm kubik. Nah, sehingga volume kerucut adalah 770 cm kubik. Contoh soal 4. Di LKS halaman 24 nomor 5. Diberikan sebuah kerucut dengan jari-jari 30 cm dan garis pelukisnya S 50 cm. Tentukan volume kerucut. Nah, karena tadi volume itu unsur volume adalah 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, padahal yang diketahui di sini T-nya belum ada ya. Sehingga T itu bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras yang tadi disampaikan di awal. Yaitu, ingat sisi miring kuadrat. Teorema Pythagoras adalah sisi miring kuadrat atau di sini S ya. S kuadrat adalah sama dengan dua sisi yang lainnya, yaitu R kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga untuk mencari T, ya karena tadi S ini adalah teorema Pythagorasnya, sehingga bisa kita balik untuk mencari tinggi adalah sisi miring kuadrat dikurang dengan jari-jari atau alasnya. Ya, ini dia. Atau kalau bisa dicari R-nya, berarti tinggal S kuadrat dikurang T kuadrat. Ya, karena T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat, sehingga T di sini 2 kuadrat berubah, kalau kuadratnya hilang, berarti di samping harus diakarkan ya, yaitu S kuadrat akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, S-nya itu tadi 50, TR-nya adalah 30 ya. 50 kali 50 adalah 2.500, 30 dikali 30 adalah 9.000. Sehingga T-nya adalah 1.600 atau akar dari 1.600 adalah 40. Nah, untuk volumenya berarti karena T-nya sudah diketahui, bisa kita langsung masukkan ke rumus volume ya, yaitu 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Ya, sehingga hasilnya volume kerucutnya adalah 37.680. Ya, volumenya. Nah, kalian bisa mencoba soal-soal yang lain yang ada di LKS. Dan bila ada kesulitan dalam mengerjakannya, kalian bisa menghubungi ibu melalui grup WA ataupun Japri ya, bila ada pertanyaan. Mungkin bila kita akhiri saja. Oke, selamat belajar anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat ya, ada quotes bahwa bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.